Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Jenny Tri Ediva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Tri Ediva dari kelas 5B Manajemen. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan NIM 12010622643. Video ini dibuat untuk memenuhi mid semester mata kuliah Manajemen Pemasaran dosen pengampu Bapak Hendra Riovita MM. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang lingkungan makro dan lingkungan mikro sebagai guru. Jadi, disimak ya guys. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang lingkungan makro dan lingkungan mikro sebagai guru. Apa sih itu lingkungan makro? Lingkungan makro itu merupakan kekuatan masyarakat yang secara luas mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran perusahaan yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pemasaran. Lingkungan makro ini ada 6 macam. Yang pertama itu adalah lingkungan demokrasi, di mana lingkungan yang berkaitan dengan orang sehingga orang-orang menjadi paling berpengaruh dalam lingkungan pemasaran makro. Yang kedua itu ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi daya beli dan pola pembelajaran konsumen. Yang ketiga itu ada lingkungan alam, adalah kemerosotan kondisi lingkungan alam telah menjadi isu yang dihadapi dunia tahun 2000-an. Yang keempat itu adalah lingkungan teknologi, yaitu terdiri dari kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi teknologi baru, penciptaan produk baru, dan peluang-peluang pasar baru. Yang kelima itu adalah lingkungan politik. Perkembangan lingkungan politik ini, lingkungan ini terdiri dari undang-undang, instansi pemerintah, dan kelompok penekan. Yang keenam adalah lingkungan kebudayaan. Lingkungan budaya ini kultural, terdiri dari lembaga-lembaga yang kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat. Selanjutnya, jika menjadi guru, bagaimana lingkungan makro? Yang pertama itu lingkungan demografi. Jika saya menjadi guru, lingkungan demografi saya adalah lingkungan sekolah di SMA, pelajaran ekonomi yang berusia 15-18 tahun. Contohnya, di kecamatan ada SMA yang membutuhkan guru ekonomi dan yang tepat sasaran. Yang kedua itu, jika saya menjadi guru, lingkungan ekonomi saya adalah pendapatan sesuai gaji yang diberikan pihak sekolah, sesuai dengan skill dan kualitas diri saya. Saya akan mendapat gaji yang tinggi dan memiliki kemampuan menguasai materi dan kemampuan dalam hal-hal yang berbeda. Yang ketiga itu lingkungan alam. Jika saya menjadi guru, lingkungan alam saya adalah memilih kondisi alam daerah yang di kota, tempat yang strategis dan mudah dijangkau lokasinya. Yang keempat, lingkungan teknologi. Jika saya menjadi guru, lingkungan teknologi saya adalah teknologi yang canggih di kota, agar bisa mengajar dengan teknologi, karena saya punya skill dalam menggunakan teknologi seperti menggunakan media pembelajaran yaitu Infocus dalam mengajar. Tentunya sebagai seorang guru saat ini juga harus mempunyai basic atau kemampuan di dalam menggunakan teknologi komputer dan lainnya. Yang kelima adalah lingkungan politik. Jika saya menjadi guru, lingkungan politik saya adalah lingkungan yang mengajarkan atau memasarkan jasanya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga patuh terhadap peraturan pemerintah mengenai pendidikan. Dan tentunya semua sekolah, baik itu swasta dan negeri, mereka sudah menjalankan visi dan misi sekolah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang terakhir itu adalah lingkungan kebudayaan. Jika saya menjadi guru, lingkungan budaya saya adalah sebagai guru tentunya harus menumbuhkan dan mewujudkan kembali karakter pada siswa di sekolah yang diterapkan melalui berbagai kegiatan dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang contohnya seperti menerapkan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun kepada siswa. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa sih itu lingkungan mikro.
Lingkungan mikro itu merupakan pekerjaan manajemen pemasaran dalam membangun hubungan konsumen dengan membuat nilai dan kepuasan. Lingkungan mikro ini ada beberapa, yaitu 5 buah atau 5 macam. Yang pertama itu pemasok. Pemasok itu adalah perusahaan bisnis yang individu-individu yang menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, perantara pemasaran. Perusahaan yang membantu perusahaan lain dalam mempromosi, penjualan, dan mendistribusikan barang-barang ke pembeli akhir. Yang ketiga, publik atau masyarakat. Sekelompok orang yang mempunyai kepentingan aktual atau potensi atau mempunyai dampak terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Yang keempat itu ada pelanggan, yaitu suatu perusahaan mengaitkan dirinya dengan beberapa pemasok dan perantara sehingga ia mendapat pemasok secara efisien produk-produk dan jasanya kepada pasar sasarannya. Dan yang terakhir itu ada pesaing, yaitu suatu perusahaan jarang sekali hanya sendiri dalam menjual ke suatu pasar pelanggan tertentu. Selanjutnya yaitu jika menjadi guru, bagaimana sih lingkungan mikronya? Yang pertama itu ada pemasok. Jika saya menjadi guru, pemasok saya adalah, contohnya itu di mana saya menjadi guru menyediakan bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa tersebut, dan juga saya memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide terhadap materi apa yang mereka pelajari. Yang kedua itu ada perantara pemasaran. Jika saya menjadi guru, perantara pemasaran saya adalah saya menggunakan beberapa media pembelajaran yang dijadikan sebagai perantara untuk mengajar. Contohnya seperti infokus, gambar, maupun alat atau yang bersifat fisik. Yang ketiga itu ada publik atau masyarakat. Jika saya menjadi guru, yaitu bagaimana saya sebagai guru sanggup berkomunikasi dengan warga negara yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, peserta didik, dan perangkat sekolah lainnya yang punya kepentingan pada sekolah tersebut. Yang keempat itu pelanggan. Jika saya menjadi guru, pelanggan saya sebagai guru berupaya dengan segala daya untuk mencapai efektivitas pembelajaran dengan memberikan fasilitas yang ada di dalam kelas dengan sebaiknya untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif. Yang terakhir itu ada pesaing. Jika saya menjadi guru, pesaing saya sebagai guru meningkatkan skill, mutu, semangat, dan keterampilan dalam diri agar pengetahuan yang dimiliki semakin luas dan mampu bersaing dengan sejumlah pesaing lainnya. Baiklah, sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.